Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia atau seringkali kita sebut BSI pada periode Februari tahun 2026. Analisis yang digunakan terdiri dari 3 metode, yaitu analisis likuiditas, analisis profitabilitas, dan analisis solvabilitas. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja Bank Syariah Indonesia berdasarkan laporan keuangannya. Nah, Bank Syariah Indonesia di sini atau seringkali kita sebut BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi berdiri pada tahun 2021. BSI terbentuk dari penggabungan 3 bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Sebagai bank berbasis syariah, BSI menjalankan kegiatan operasional sesuai prinsip Islam dan terus berkembang dalam sektor perbankan nasional. Berikut 3 contoh analisis pada Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, ada analisis likuiditas. Analisis likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan laporan posisi keuangan BSI per Februari 2026, total aset Bank Syariah Indonesia sebesar 439.629.224 juta, sedangkan total liabilitas sebesar 386.513.193 juta. Hasil perhitungan menunjukkan rasio sebesar 1,14. Hal ini berarti total aset yang dimiliki BSI masih lebih besar dibandingkan total kewajibannya. Nah, dengan demikian, kondisi likuiditas Bank Syariah Indonesia dapat dikatakan cukup baik karena bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dilanjut dengan analisis yang kedua, yaitu analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada analisis ini digunakan rasio return on assets atau ROA. Berdasarkan laporan laba rugi BSI periode Februari 2026, laba bersih tahun berjalan sebesar 1.357.511 juta. Sedangkan total aset sebesar 439.629.224 juta. Hasil perhitungan menunjukkan nilai ROA sebesar 0,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mampu menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki, meskipun tingkat keuntungan yang diperoleh masih tergolong moderat. Dan yang terakhir ada analisis solvabilitas. Analisis solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pada analisis ini digunakan rumus debt to asset ratio sama dengan total liabilitas dibagi total aset kali 100%. Perhitungannya yaitu debt to asset ratio sama dengan 386.513.193 juta dibagi 439.629.224 juta dikali 100%. Hasil dari perhitungan menunjukkan nilai sebesar 87,9%. Hal ini berarti sebagian besar aset Bank Syariah Indonesia dibiayai oleh liabilitas atau dana pihak ketiga.
Namun, kondisi seperti ini masih umum terjadi pada industri perbankan karena bank memang menghimpun dana masyarakat sebagai sumber pendanaan utama. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Bank Syariah Indonesia secara umum berada dalam kondisi yang cukup baik. Dari sisi likuiditas, BSI mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari sisi profitabilitas, BSI mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Sedangkan dari sisi solvabilitas, sebagian besar aset perusahaan masih didanai oleh liabilitas. Namun, hal tersebut masih wajar dalam industri perbankan. Sekian analisis laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.